Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Alfianda Putra dengan NIM 24136061. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya terkait geologi Indonesia dengan sesi 0018 dengan dosen Bapak Dipo Kaiserio STMT. Baiklah, saya akan melakukan presentasi terkait makalah saya tentang analisis geokimia batuan induk dan sejarah pemendaman cekungan Sumatera Tengah di daerah Indragiri Hulu, Pelalawan, Provinsi Riau. Yang pertama adalah latar belakang dari cekung Sumatera Tengah. Cekung Sumatera Tengah tersendiri merupakan suatu cekungan sedimen tersier penghasil hidrokarbon terbesar di Indonesia. Pada cekungan Sumatera Tengah ini dibatasi oleh pegunungan Bukit Barisan pada sebelah barat daya, di arah timur laut dibatasi oleh paparan Sunda. Batas tenggara cekungan ini yaitu Pegunungan 30, yang sekaligus memisahkan cekungan Sumatera Tengah dengan cekungan Sumatera Selatan. Cekungan Sumatera Tengah merupakan suatu cekungan belakang busur yang berbatasan langsung dengan cekungan Sumatera Utara di bagian utara dan cekungan Sumatera Selatan di bagian selatan. Ketiga cekungan ini terbentuk akibat oleh adanya gaya subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia pada zaman Miocene, sehingga mengakibatkan terbentuknya cekungan belakang busur atau dapat disebut dengan back-arc basin. Selanjutnya, ada 4 fase tektonik yang mengontrol cekungan Sumatera Tengah. Yang pertama ada fase F0, umur Mesozoikum. Pada fase ini diiringi dengan terbentuknya batuan dasar cekungan Sumatera Tengah dan dapat disebut juga dengan fase pre-reef. Fase pre-reef tersendiri merupakan suatu deformasi F0 yang terdiri dari batuan dasar basement yang membentang dari arah barat laut hingga tenggara dan barat laut utara hingga tenggara selatan. Yang kedua ada fase F1 yaitu umur Eosen Oligocene. Fase ini dapat kita sebut dengan fase rifting infill. Karena aktivitas tektonik rifting yang terjadi pada batuan dasar ditandai dengan terbentuknya graben berarah utara-selatan dan half graben yang kemudian terisi oleh endapan sedimen dari kelompok pematang. Yang ketiga ada fase F2, umurnya Oligocene akhir hingga Miocene tengah. Pada fase ini disebut juga dengan fase eh, interior sack basin, di mana fase interior sack basin ini merupakan suatu tahapan dalam pembentukan cekungan sedimen tersier yang ditandai oleh penurunan permukaan bumi di daerah pedalaman yang stabil. Selanjutnya ada fase F3 Miocene akhir hingga sekarang. Pada fase ini disebut juga dengan fase kompresi. Karena aktivitas tektonik termasuk dengan silver spreading load Andaman, pengangkatan regional, dan juga terbentuknya jalur pergunungan vulkanik right lateral strike slip sepanjang Bukit Barisan. Selanjutnya ada kondisi regional. Cekungan Sumatera Tengah berbatasan dengan pegunungan Bukit Barisan, Paparan Sunda, Pegunungan 30, dan Busur Asahan. Struktur geologi dipengaruhi oleh sesar Sumatera. Ada beberapa stratigrafi regional di cekungan Sumatera Tengah. Yang pertama ada formasi Kelesa, Lakat, Tualang, Telisa, Bonio, dan juga Kerinci. Fase-fase ini memiliki perbedaan atau ciri khas tersendiri. Pada formasi Kelesa tersendiri terdiri dari konglomerat, aneka bahan dan batu pasir kerakalan sampai bongkahan, bersisipan batu lempung, batu lanau, dan juga batu bara. Lingkungan pengendapannya terdiri dari berupa sungai sampai Lagusrin. Lagusrin ini dapat disebut juga dengan danau dengan umur Eocene awal. Yang kedua ada formasi lakat. Formasi lakat pada bagian atasnya terdiri dari campuran batu pasir, kuarsa, dan batu lempung, lanawan dan atau karbonan yang mengandung bintal pirit dan kayu yang terkresikan. Yang ketiga ada formasi tualang. Formasi tualang terbentuk pada umur Oligocene akhir hingga Miocene awal yang mengalami pengendapan di lingkungan fluvial. Formasi tualang terbentuk pada zaman Miocene awal, lingkungan pengendapannya diduga berada di dasar laut dangkal hingga perairan luar.
Yang keempat ada formasi Telisa. Formasi Telisa terdiri dari serpih, batu lempung, batu lumpur, sisipan batu pasir, umumnya gampingan, sedikit karbonan, dan juga mengandung bintal dan kanta. Struktur sedimennya terdiri dari pelapisan sejajar. Yang kelima ada formasi Binio. Formasi Binio terdiri atas perselingan batu lempung, batu pasir, serpih, dan batu lanau. Eh, Formasi Binio ini merupakan umur Miocen tengah hingga bagian akhir Miocen akhir dengan lingkungan pengendapan laut dangkal yang berangsur menjadi peralihan atau darat dengan kondisi awal dari susut laut. Yang terakhir ada formasi Korinci. Formasi Korinci ini terdiri dari perselingan batu pasir tufan dengan batu lempung tufan, serpih tufan dan tuf, sisipan dan lensa lignit serta kayu terakang. Dengan lingkungan pengendapannya peralihan yang kemudian berubah menjadi darat atau air tawar. Selanjutnya, ada tatanan tektonik. Cekungan Semeru Tengah merupakan cekungan belakang busur atau dapat disebut dengan Back Basin yang berbatasan langsung dengan cekungan Sumatera Utara di bagian utara dan juga cekungan Sumatera Selatan di bagian selatan. Ketika cekungan ini terbentuk oleh adanya gaya subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia di sebelah barat daya Sundaland pada umur Miocen sehingga mengakibatkan terbentuknya cekungan belakang busur. Selanjutnya ada proses geologi. Litologi yang tersingkap di permukaan pada daerah Indragiri Hulu dan Pelalawan di Provinsi Riau merupakan batuan sedimen berumur Miocen dan endapan-endapan pada periode kuarter. Selanjutnya ada analisis geokimia batuan induk di daerah Indragiri Hulu, Pelalawan, Provinsi Riau. Analisis karakteristik batuan ini berdasarkan kandungan material organik pada sampel batuan induk meliputi analisis kuantitas material organik dan kualitas material organik. Ada dua geokimia batuan induk. Yang pertama ada geokimia batuan induk sumur alga di sebelah kiri atas dan juga geokimia batuan induk sumur talau di bagian kiri bawah. Selanjutnya, eh, kesimpulan. Ceko Sumatera Tengah terbentuk akibat adanya gaya subduksi lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia pada zaman Miocene, sehingga mengakibatkan terbentuknya cekungan belakang busur atau Back Basin. Struktur geologi di Ceko Sumatera Tengah dikontrol oleh Sesar Sumatera dan juga memiliki beberapa potensi bencana geologi seperti eh, pegunungan vulkanik, gempa bumi. Analisis geokimia menunjukkan variasi dalam kematangan batuan induk dan tipe kerogen. Baiklah, sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf ada salah kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.